Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau ada yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Makasih ya. Aku sayang kamu ya. Saya juga sayang sama kamu. Saya sayang banget sama kamu. Saya berjanji, saya gak akan pernah ngianatin hatinya kamu atau nyakitin hatinya kamu. Arya mana, Jeng? Belum bangun dia? Belum, Mas. Jam berapa dia pulang semalam? Aku nggak tahu. Tapi nanti ya, aku akan tanya dia. Ya, sebaiknya begitu. Jeng, bukannya saya curiga. Tapi supaya dia tuh tahu bahwa dia masih punya orang tua yang memikirkan dan memperhatikan dia. Ya? Iya, Mas. Jeng, Mas ke kantor ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan Mas Surya nggak memeriksa garasi. Kalau dia tahu mobil Aryo nggak ada, gawat nih saya. Pagi, Ma. Ampun Aryo, kamu tuh sudah pulang toh. Udah. Mama nungguin Aryo semalaman ya. Mama nggak perlu lagi nanya di mana dan kemana kamu semalam kan? Aryo di rumah Sela. Semalaman? Terus Om Robi tahu kamu di sana semalaman? Om Robi lagi keluar kota.
Astaga, Aryo, kamu tuh gimana sih sayang? Mama percayakan sama Aryo. Aryo nggak akan ngelakuin perbuatan yang nantinya akan bikin malu nama papa dan mama. Mama sih percaya aja sama kamu. Tapi kalau orang lain ngeliat, pasti mereka ngomong yang bukan-bukan. Iya, maafin Aryo ya. Maaf. Tapi kamu janjikan, kamu nggak akan ngulangi ini lagi. Benar, Aryo janji. Bener? Benar, Aryo janji. Bandel banget sih kamu. Ya udah, sekarang kamu sarapan pagi, terus kamu jemput Sheila karena Mama dan Papa mau ngundang Sheila makan siang nanti di galeri Mama. Ya? Iya. Ya udah, makasih ya, Ma. Jangan bandel lagi. Enggak. Kalau ini, loh, katanya masih banyak kesibukan di Batam, Pak. Oke, nanti saya akan bilang sama Pak Roy untuk jemput Papa di bandara. Yo, Papa pulang malam ini. Jam berapa sih sekarang? Kenapa? Kamu Aku tahu, pasti kamu pengen bilang hari ini saya cantik kan? Ada apa sih, Yo? Kamu tahu kan siang ini kita mau makan siang sama papa dan mama saya? Tahu? Kamu juga tahu kan kalau siang ini kita mau makan siang di galeri mama saya? Emangnya kenapa? Oke, kamu gak suka dengan penampilan saya, ya kan? Sheila, kamu jangan salah sangka dong. Apapun yang kamu pakai, kamu selalu kelihatan cantik. Cuma Cuma kamu takut kalau papa dan mama kamu melototi penampilanku ini, kan? bukan cuma papa dan mama saya aja, sayang. Orang lain juga pasti kan gitu. Saya nggak mau kamu jadi salah tingkah karena diperhatiin orang. Banyak aturannya kamu, Yo. Sel! Kamu kenapa sih dari tadi diam terus? Nanti orang tua saya kira saya pacaran sama orang bisu. Jangan bercanda kamu. Saya nggak bercanda. Saya cuma nggak tahan aja ngeliat kamu cemberut. Kalau begitu, kenapa kamu selalu membuat saya kesel terus sih? Bukannya maksud saya membuat kamu kesal. Cuma... Bentar ya. Halo? Lagi di jalan? Iya. Oke, bye. Siapa? Dari perempuan. Perempuan. Siapa? Perempuan yang punya arti penting dalam hidup saya. Oh, jadi ada gadis yang lebih penting daripada saya, iya? Ya begitu. Perempuan itu adalah ibu saya. Ih, jahat banget sih kamu. Kenapa? Kamu cemburu? Iya, Kamu cemburu sama calon mertua kamu. ya mungkin karena kedekatan kamu dengan mama kamu itu yang membuat saya cemburu. Habis semua yang mama kamu bilang, kamu selalu turuti. Sedangkan kalau saya, belum tentu kamu turuti semua. Kamu lebih mementingkan mama kamu daripada saya. Ya, wajar kan kalau saya begitu. Saya menghormati dan menghargai wanita yang melahirkan saya. Ya, mungkin juga saya cemburu karena
saya belum pernah merasakan punya mama. Hatimu yang terpilih. Tante, ya apa kabarnya? Baik. Maaf Om, Tante terlambat. Habis Aryo nyuruh saya ganti baju. Wah. Aryo, kamu belum nikah, udah bisa ngatur Sheila ya? Kan ini gurunya mah, Big Boss. Ya nggak, Pak? Kalau papamu tidak pernah ngatur-ngatur mamamu, karena tanpa diatur pun mamamu sudah tahu aturan. Apalagi soal pakaian. Justru papamu yang diatur oleh mamamu. Karena biasanya wanita lebih tahu banyak soal pakaian dan tata krama, sopan santun. Ayo dong, pesan minuman dulu ya. Aryo Coca-Cola aja deh, mah. Saya iced tea. Apa, mah? Aryo ajak Sheila lihat-lihat galeri ya. Nanti kesini lagi. Saya kok jadi inget waktu kita pacaran dulu ya, Mas. Kenapa? Pasti Aryo dan Sheila sudah mau cepat-cepat nikah. Saya yakin kalau Sheila ingin segera nikah. Ya, kenapa enggak? Kelihatannya dia itu gadis tipe yang suka kebebasan. Mungkin dia tidak ingin segera mengikat diri dalam pernikahan. Mas nih, Kamu suka? Sheila? Kamu suka? Kenapa sih? Aku lagi mikirin soal hubungan kita, yo. Kenapa kamu mesti mikirin soal hubungan kita? Hubungan kita kan udah jelas. Mendingan kamu pikirin soal kuliah, soal skripsi. Kamu yakin kedua orang tua kamu itu tidak keberatan dengan hubungan kita? Kenapa enggak? Orang tua kita udah saling kenal. Papa saya sama papa kamu tuh udah berteman udah lama banget. Jadi nggak ada masalah kan? Saya ini bukan dari keluarga priayi, yo. Sheila. Emang sih mama masih ada keturunan darah biru. Tapi papa juga dari orang biasa kok. Gelar Raden itu papa dapat dari keluarganya mama. Ngapain sih kamu hari gini pikirin-pikirin kayak gitu? Sekarang tuh udah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Sekarang gini, saya mesti gimana untuk ngebuktiin keseriusan saya sama kamu? Saya pingin kamu ngelamar saya, yo. Iya. Memang hebat anak muda zaman sekarang. Kenalan, jatuh cinta, langsung melamar tanpa orang tua. Saya berharap Om mau merestui kami, Om. Oh, bukan cuma merestui. Tapi terus terang, Om betul-betul senang mendengarnya. Terima kasih banyak, Om. Kapan mau dirayakan? Soalnya Om mau bikin pesta besar yang meriah betul. Kenapa? Karena Sheila adalah anak Om satu-satunya. Mengerti toh? Kalau soal perkawinan sih,
Kayaknya nunggu kita berdua selesai kuliah, Om. Nunggu selesai kuliah, untuk apa? Soalnya saya kan akan jadi kepala keluarga. Nanti saya mau kasih makan apa anak dan istri saya kalau saya nggak punya kerjaan, Om. Yo, Aryo, kamu ini kok lucu. Papamu dan Om ini kan sama-sama pengusaha besar, toh. Tanpa sekolah tinggi-tinggi pun kamu sudah pasti dapat harta warisan dan jadi pemimpin di perusahaan papamu. Dan mungkin juga perusahaan Om nanti. Tapi Om, uang dan kekayaan kan bisa habis. Kalau ilmu sifatnya abadi, Om. Bukannya Om sombong ya, yo. Tapi kalau melihat keadaan usaha papamu dan Om, rasanya bisnis kami saat ini cukup stabil. Sebenarnya jadi sarjana juga bukan satu-satunya jaminan untuk hidup saya, Om. Saya cuma kepengen kalau saya punya anak nanti mereka lebih bisa menghargai orang tuanya. Karena mereka tahu kalau dulu juga orang tuanya bersusah payah untuk menuntut ilmu. Jadi mau nggak mau kan mereka nggak bermalas-malasan, Om. Aryo itu pikirannya kayak orang tua, Pak. Belum kawin aja udah mikirin anak. Terus terang, Om kagum mendengar pendapat kamu. Dan sekarang Om semakin yakin kalau Sheila sudah mendapatkan pria yang bertanggung jawab dan dewasa. Terima kasih, Om. Kamu dengar apa kata Aryo tadi? Kamu harus lebih konsentrasi dan segera menyelesaikan skripsimu kalau ingin cepat-cepat jadi Nyonya Aryo. Papa. Aryo, kapan-kapan kamu ajaklah papa dan mamamu makan malam di sini untuk lebih mempererat kita punya hubungan kekeluargaan, toh. Oke? Baik, Om. Jeng, Pak Robi ngundang kita makan malam. Iya, kata Aryo untuk mempererat hubungan antara calon besan. Benar kan kataku, Mas? Sheila dan keluarganya sudah sangat setuju. Bahkan mau melanjutkan keikatan perkawinan. Ya tapi Jeng, Apalagi sih sayang? saya memang cukup mengenal Pak Robi lama ya. Dia seorang pengusaha yang baik, sukses. Tapi secara pribadi saya belum mengenal latar belakang keluarga mereka. Maksudku begini, Jeng. Sebelum Sheila menjadi menantu kita, apa nggak sebaiknya kita mengenal dulu latar belakang keluarga mereka sebelum kita melamar Sheila? Ngerti? Aduh, Mas, gimana sih? Dulu juga waktu kita menikah, aku dan keluargaku nggak menyelidiki latar belakang Mas. Bagiku, Mas adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan berani. Cuman itu. Memangnya, Mas punya kelebihan apa lagi sih? Apa? Jeng, saya ini sangat romantis Terus? dan banyak kejutan. Udah jam 8 terlecek loh. Mas! Mas. Nggak apa-apa, Tuan Batu. Mas! Udah. Hatimu yang terpilih. Yo, tolong anduk dong. Iya. Kamu udah selesai berenangnya? Baru sebentar. Alah, diajak berenang aja nggak mau. Nyiram. Bandel ya kamu. Nanti saya ceburin lo anduknya. Saya ceburin lo kalau berenang.
Habis diajak berenang malah belajar terus. Kayak pacaran sama profesor aja. Kamu nggak ingat papa kamu bilang apa? Kalau kamu mau cepat jadi Nyonya Aryo, kamu harus lebih rajin belajar. Halo, Mama. Lagi berenang sama Sela. Aduh, jangan sekarang dong, Ma. Mama mau kemana sih? Bentar, Ma. Wah, kamu mau kemana? Ngobrol aja terus sama mama kamu. Gak usah pikirin saya. Kok kamu suruh pulang, pulang aja. Kamu mau kemana? Udah ah. Halo? Nggak ada apa-apa, Ma. Ya udah, Mama pergi sendiri aja ya. Iya deh, Ma. Udah, Ma. Astaga, Dini. Ra, apa kabar? Baik, Din. Aduh, mimpi apa saya kedatangan Nyonya Surya yang terkenal ini? Kamu bisa aja ah. Kemana aja sih, Din? Ya biasa, sibuk ngurusin kafe galeriku dong. Lantas apa yang membuat kamu mendadak muncul lagi di butik saya? Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya lagi mau cari baju baru. Untuk acara apa, Din? Ada makan malam sama calon besan. Oke, kalau gitu kita lihat koleksi saya yang terbaru. Sebelah sana yuk. Yuk. Sana, Din. Nah, ini semuanya baru datang, Din. Oh ya? Kamu cari warna apa? Ada biru, ini. Hijau. Hijau enggak ah? Juga ini hijau. Merah muda mau? Enggak. Aku coba 3 ya. Boleh. Fitting roomnya sebelah sana ya, Din ya? Ya. Saya sudah mencatat semua kegiatannya dan berhasil mengutipnya. Jadi ini perempuan yang sudah mengacaukan segalanya. Ya. Kita sudah berhasil menemukan jejak si Surya. Sekarang dia sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Laki-laki. Suryadi, saya tidak akan membiarkan kamu bahagia di atas penderitaan Mas Pramono.